Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me, Atarakila dari Sutra Mahendra. Okay, so yeah, today welcome to Cisco series. Okay, so this is my video talking about Cisco. Yes, sir. And this video I will give you lesson, give you some pengetahuan. Yes, about Now about this one. About STP Portfast for security restrict. Yeah, there is STP Portfast for security and VLAN. Okay, like that. Okay, langsung saja check it out. Okay, so firstly, the thing that you must do is open Cisco Packet Tracer. Okay, so yeah, this is my example project. Okay, first we open new project. Okay, no. Oke, jadi langsung saja pertama kali kita di sini akan menambahkan switch. Switch ya, kita menggunakan switch di sini switch yang 2960 saja. Kita tambahkan N device-nya kita kasih 4 1 untuk PC 1 2 3 dan 4. Ya, bisa lihat di teman-teman. Oke, so here kita akan membagi menjadi dua VLAN dulu. Oke, jadi yang pertama di sini PC 0 dan PC 1 akan dijadikan VLAN 10. Strike. Berarti dia bakal di FA 01 dan FA 02. Kenapa? Karena begitu kita sambungkan kabel di PC, switchnya kan masukkan FA 01 dan 02. Kan? Sabar, ini gak bisa ada ribet kali. Nah, inilah ya kan. Kita hapus yang ini, delete, yes. Di sini, sabar. Ini PC 0 dan yang ini PC 1. Gitu, oke? Karena nanti kita juga bakal pakai port STP port flash. Jadi di sini kita nggak perlu sih port SD. Kalau tadi pakai port security, jadi kita perlu MAC-nya juga. Nah, bagaimana sebenarnya ketika kita mau mau menambahkan port security nanti itu kita perlu MAC address. Jadi ada yang namanya. Jadi di sini kita ambil MAC address dulu. Di PC 0 kalian buka, habis itu masuk ke config dan fast Ethernet. Kita ambil yang ini. Di copy, Ctrl C, setelah itu masukkan ke tulisan sini aja ya. Biar gampang, PC 0 kasih MAC-nya sekalian. Oke, jadi ini udah dapat mic-nya. Setelah itu lanjut yang PC 1 kita ambil juga config fast Ethernet, nah, ya kan? Bilang ini. Jadi apa itu MAC address? MAC address adalah alamat unik yang pasti dimiliki semua perangkat yang akan nyambung ke internet. Jadi alamat ada dua alamat. Alamat itu ada IP sama MAC address. Jadi IP itu alamat networknya, alamat internet. Sedangkan MAC itu alamat device. Kalau ibarat kata itu kalau hmm, Mac itu nama asli kita. Kayak nama saya Atar, nama dia misal Faruk, nama dia Adit. Itu nama asli. Kayak Atar Akila Delta Supreme Mahendra itu nama asli saya. Habis itu ada Faruk siapa lah, Faruk siapa, habis itu ada sama Adit siapa, itu nama asli. Tapi ketika IP itu adalah kayak nama panggilan di sebuah kelompok. Misalnya, nama saya Atar Akila dari Supreme Mahendra. Itu Mac saya, nama asli saya. Sedangkan kalau kita misalnya di DN, di kelas kita dipanggil Atar apa? Atar Atar Ethernet misalnya kalau di TKJ. Kalau ntar pindah RPL dipanggilnya Atar apa gitu. Tuh. Itu nama kayak misalnya jadi nama asli itu nggak bakal berubah gitu. Even kita dimanapun tempatnya. Tapi ketika kita misalnya kalau pindah, misalnya saya masuk kelas TKJ, namanya Atar Ethernet gitu kan. Itu nama yang unik lah, nama unik panggilan biar kita makin dekat. Itu kita nama Atar Ethernet itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita masuk kelas TKJ, ya kan? Setelah itu jika kita masuk ke kelas RPL, kita akan dikasih nama mungkin Atar Python atau Atar apa gitulah. Nah, itu ketika kita pindah kelas. Jadi setiap kita pindah atau setiap kita pindah network, kita pasti dapat IP address sesuai di network itu. Itu. Jadi ini kita
kalau mau di port security kita pakai nama asli atau pakai MAC address-nya seperti itu. Jadi ini udah kita dapatkan MAC address dari PC 1 dan PC 0 seperti itu. Dan yang pastinya MAC address ini semua perangkat itu pasti berbeda-beda. Nah, ini kan bisa dilihat sendiri PC 0 dan PC 1 itu udah beda pasti MAC address-nya seperti itu. Lanjut kita buat yang sebelahnya. Kita buat di sini VLAN 20 ya. VLAN 20. Setelah itu kita kasih di fast Ethernet 0.3 nanti itu dia bakal ada si PC 2 ini. Nah, ya kan? Nanti habis itu kita kasih namanya PC 2. Kasih kita tulis bawahnya dulu ya. FA itu apa sih? FA itu fast Ethernet gitu kan. A04 ya kan. Isinya PC 3. Nah, ini dengan kita kasih itu ya, apa namanya? MAC address-nya. Cara dapat MAC address tadi. Ini misalnya ada PC, dibuka, serempet, nanti dia otomatis kebuka. Habis itu kita pergi ke config, flash Ethernet 0, ambil jadi ACP ini. Oke, ini kode ACP, MAC address yang ini. Oke, ambil, tinggal paste di sini juga. Ya, tinggal di config, Ethernet, ambil. Oke, udah, tinggal paste. Oke, udah. Oke, udah ya. Sini kita udah menemukan, udah mendapatkan apa yang kita perlu. Udah, lanjut kita sekarang tinggal sambungkan. Disambungkan antara switch dan si kliennya dipakai kabel. Di sini saya pakai yang petir aja. Jadi petir ini tuh kalau di Cisco pakai tracer itu wah canggih lah. Dia bisa. Jadi kalau di jaringan misalnya misalnya kalau beda perangkat, bisa kita menyambungkan antara PC ini dengan switch kan beda perangkat. Nah, itu kabelnya juga beda. Ada dua yaitu ada cross sama apa ya kabelnya? Dia ada dua lah. Itu kabel Ethernet, jenis kabel Ethernet. Cross sama straight sama cross. Nah, jadi kalau di sini itu cross yang ini, nah crossover, yang straight yang ini. Cross itu buat beda perangkat kalau nggak salah. Kalau yang straight itu buat sama perangkat. Jadi misalnya kalau sama perangkat ya PC ke PC, ya kita pakai straight seperti itu. Nah, kalau kita pakai petir yang ini, dia automatically choose connection type. Jadi dia otomatis lah seperti itu gampangnya. Nanti kan kita dimasukkan sini dari switch kita masukin ke PC. Jadi dia benar-benar otomatis dia port-nya milih otomatis seperti itu. Kan sesuai kan FA01 ada PC 1 PC 0. Sambungkan aja kan semakin sambungan tapi cepat aja lah ya. Serepet 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 jadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa kok orange. Orange kan artinya mati ya kalau di Cisco pakai dasar. Kenapa orange? Sebenarnya itu dia bukan mati, dia lagi ngeload lah, lagi loading bahasanya. Nah, di sini kita mau buat gimana sih biar cepet ya kan? Kalau misalnya kita punya 4 PC, ini per PC misalnya 30 detik atau berapa menit ya lupa aku. Nantinya pernah bilang, nah itu baru nyala kan. Kalau 4 PC kan nunggunya lama ya. Nah, gimana caranya buat itu lebih cepet gitu kan? Oke langsung aja. Caranya buat lebih cepat kita pakai STP port fast namanya teman-teman. Jadi langsung ini kalian masuk ke switch di sini. Nah, switch kalian bentar, kita enable dulu, masukkan conf, habis itu kita kasih no IP domain lookup supaya kalau kita typo itu nggak dimaksud domain sama si Cisco-nya. Oke, langsung saja. Ini kita udah selesai, lalu kita masukin. Jadi, yang mau kita buat cepat itu ada di interface 01 sampai fast ethernet 01 sampai fast ethernet 04 seperti itu kan. Kita mau buat itu cepat ya meskipun di sini udah nyala semua ya. Tapi ini kita mau buat antisipasi. Ya, oke. Jadi supaya kalau ingin lebih cepat lah, kita masuk yang pertama, kita masuk interface range. Karena apa? Kita mau buat langsung dari 1 sampai 4. Kita pakai range saja biar cepat. Fast Ethernet FA 0/1 kasih sampai 4. Seperti itu. Klik. Oke, sudah masuk range. Tinggal kita tambahin spanning tree port fast. Udah dapat spanning tree port fast, tinggal kalian enter aja. Nanti dia bakal nge-play 4 ke 4 port tersebut. Itu dia bakal jadi port fast atau ya port cepat lah. Jadi di sini juga ada penjelasan. Jadi kelebihan port fast dan enggak port fast. Nah ini dia. Mana ya? Nah ini. Kalau secara default STP itu melewati 4 ya kan? 4 tahapan lah. 4 tahapan. Yang pertama ada blocking, listening, learning, forwarding. Yaitu yang kenapa buat lama karena dia ketika dia sambung terhubung itu dia akan ngecek 4 ini dulu, dia bakal blocking, listening, learning, dan forwarding. Nah, tapi ketika kita apply STP port fast yang barusan kita config tadi, itu dia cuma melewati 2.
dua tahapan yaitu ada blocking sama forwarding. Udah itu doang. Untuk masalah keamanannya atau bagaimana-bagaimana itu, nah ini kekurangannya adalah port fast itu hanya bisa digunakan di perangkat Cisco end device, Cisco dan ke end device. Kalau misalnya kita dari misalnya ada switch ini ya kita ke analogi, misalnya switch mau ke router, habis dari router ntar ada router lagi baru ke end device, itu kita nggak bisa pakai port fast. Kenapa? Ya karena itu emang kekurangannya di situ kan. Jadi ini cuma bisa di perangkat Cisco yang sama-sama Cisco. Jadi switchnya ke ke routernya lagi nanti baru ke end device, baru ke router habis itu nanti baru ke end device. Nah itu router sama routernya harus Cisco juga gitu, Portfast gitu. Oke. Entah apa yang dikirimkan ke Cisco ke antar perangkat Cisco biar lebih cepat, nggak tahu. Jadi intinya seperti itu. Oke, jadi ini kekurangannya udah teman-teman bisa tahu ya. Jadi kalau misalnya langsung ke end device kan kita nih dari switch langsung ke PC atau end device atau kliennya kan. Jadi di sini kita pakai Portfast tuh bisa banget. Oke, seperti itu ya. Lanjut, kita nyalakan dulu lah ini ya. Ya kan, nggak di range, kita sekalian nyalakan main ini kan ya no shoot. Oke, udah seperti itu ya. Nah, lanjut di sini STP Podfest sudah selesai ya. Pelajaran STP Podfest yang mana tadi? Ini udah selesai. Oke. Podfest done. Udah ya. Oke. Tinggal kita ke port security-nya. Oke. Langsung dan nanti di port security ada dua, ada restrict sama shutdown. Oke, seperti itu ya. Jadi langsung saja kita ke konfigurasinya. Jadi port security itu seperti apa sih gunanya, ya kan? Port security itu adalah keamanan port gitu kan. Jadi misal ini PC 0 dengan MAC address ini ya 0, bisa lihat sendiri itu udah terdaftar di switch ini. Di port FA01 di switch ini dia udah daftar. Nanti ketika kita punya PC baru misalnya versi maksimum satu, kita punya PC baru misalnya dengan yang pasti dengan MAC address yang berbeda, ingin nyambung ke FA01. Jadi ini misalnya cerita udah keputus lah, udah keputus kan. Terus habis itu yang ini kan yang terdaftar si MAC address ini kan, si yang ini. Dan mana sih? Nih, nah ini. Ini di FA01 nanti kita bakal konfigurasi yang terdaftar itu Maxi PC 0, PC 0 yang ini. Nah, kan yang Mac ini yang terdaftar di FA01 yang nanti bakal kita konfig. Nah, seperti itu. Ntar ini nanti. Nah, habis itu nanti ketika misalnya kita mau nyambung ini PC baru lah. Pastikan Mac-nya kan baru lagi. Kalau nggak percaya nih, saya kasih lihat nih. Nah, kan Mac-nya kan pasti beda lagi kan. Nah, Mac-nya pasti beda lagi dan dia ingin nyambung ke FA01 di switch ini. Dia pasti bakal error. Nah, itu bisa kita setting nanti lah. Nanti bisa kita setting ada restrict sama shutdown. Ada tiga sebenarnya modenya. Restrict, shutdown, sama protect. Seperti itu. Nah, nanti tapi kita hanya apa ya, hanya diajarin dua yaitu restrict sama shutdown. Apa ya guys ya? Langsung saja kita config aja lah ya guys ya. Tanpa ribet-ribet lagi kita masuk ke switch. Switch config-nya berarti kita exit dulu ya. Tadi kan masih di range. Nah, kita tambahin langsung saja interface. Kenapa langsung interface ya? Karena interface itu kita mau masuk port FA01 ya yang utama. Port fast ether 01. Kita masuk interface FA01. Udah masuk nih. Tinggal kita config. Ini dia tuh modenya mau apa? Itu kan. Sama yang kita mau kasih mode access. Access. Kenapa? Salah. Switch port. Mode access. Kenapa akses? Karena akses dia kan dari switch dia bakal ngeluarin. Kalau terang itu dia menerima. Seperti itulah. Kalau penjelasan guru saya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Switch port udah akses. Sekarang kita mau buat port security-nya. Port security gimana? Switch port port security. Ini kita enter dulu. Gunanya apa? Gunanya biar si port security itu ke enable dulu lah. Switch port security. Biar nyala dulu, oke? Baru kalian lihat lagi, lihat tanda panah atas lah biar cepet. Nah, switch port security itu mau ngapain sih? Nah, seperti itulah gambarnya. Port security kita mau kasih ini, kita mau kasih maksimum dulu, maksimum. Jadi berapa MAC address yang bisa nyambung ke Ether fast Ethernet 01 ini. Kita kasih satu dulu aja guys. Jadi only hanya satu, only
atau only one MAC address atau satu MAC address saja. Jadi begitu MAC address PC0 terdaftar di switch port F-Fast Ethernet 01, ketika ada PC lain dengan MAC address yang berbeda, dia pasti bakal ketolak atau karena maksimumnya cuma satu. Kita enter maksimum satu, tanda panah atas lagi biar cepet kita kasih MAC address-nya. Karena ini maksimumnya udah satu kan. Tinggal maksimum apa sih yang satu tuh kita kasih add MAC address-nya. MAC address maksimum satu gitu kan. MAC address-nya ini sebenarnya ada fitur dari Cisco itu ada namanya sticky. Sticky itu apa? Sticky itu nih configure dynamic secure address as sticky. Jadi dia bakal kayak ngopi, ngopi secara dinamis, secara otomatis si Mac si PC ini begitu. Jadi begitu PC nyambung, si switch ini ada yang namanya fitur sticky yang dia langsung bisa ngambil si MAC address si PC gitu. Langsung di copy, langsung dimasukin ke daftar switch seperti itu. Jadi gitu. Ada yang namanya sticky. Cuma di sini tadi setelah saya coba sticky itu nggak bisa teman-teman. Jadi ya kekurangan sticky ya itu agak sedikit error. Makanya di sini kenapa kita pakai manual. Di copy aja ini MAC address-nya. MAC address CPC 0. Habis itu kita paste, paste ini, paste, habis itu enter. Jadi dia bakal secara otomatis, secara manual lah. Kalau otomatis kita bisa pakai sticky seperti itu. Nah, kita sudah terdaftar, lanjut kita kasih switch port. Tinggal kita kasih violationnya. Violation itu apa? Violation itu seperti kayak modenya. Jadi ada dua, ada restrict sama shutdown. Nah, restrict sama shutdown tuh bedanya apa ya guys ya? Restrict sama shutdown. Jadi kalau restrict dia frame dari Mac tidak dikenal akan diblok. Jadi ketika ada Mac baru yang nggak dikenal atau yang belum terdaftar di switch, dia akan keblok. Tapi portnya status port tetap aktif dan bakal memberi lock atau memberi pesan lah di switch dan di si lainnya. Jadi kalau di switch nanti itu ada port apa kayak ini sudah apa Mac tidak terdaftar dan apa-apa. Tapi kalau di kliennya dia bakal kena lock atau kena pesan dapat pesan itu kayak error disable gitulah seperti itu. Lanjut di sini ada kalau shutdown begitu dia frame dari Mac tidak dikenal jadi ada Mac baru yang belum terdaftar di switch port akan mati langsung tiba-tiba bilang pet begitu dia nyambung dapat apa pertama Mac yang beda langsung mati tanpa tanpa ada pesan atau apapun gitu kan kayak gitu bedanya tuh ini kayak cuman beda di statusnya aja gitu loh. Langsung kita lanjut ke konfigurasi. Nah, di sini kita kasih port yang restrict seperti lah. Violation restrict. Ada sini bisa lihat modenya itu ada tiga. Ya kan, itu yang saya bilang tadi protect, restrict sama shutdown. Kita pakai yang restrict aja. Oke, udah. Habis itu exit. Udah selesai. Cuman gitu doang. Dan kita akan apply ke empat-empatnya, oke? Jadi kalau mau cepet ya nggak bisa karena kita pakai manual. Oke, langsung kita ke interface. FA0.2 ya kan? Tinggal kita kasih switch port, mode akses. Terus habis itu switch port, port security kita kasih nyalain dulu. Habis itu kita kasih maksimum satu. Kita kasih MAC address-nya. MAC address si PC ini ya berarti si PC satu ya. Kita ambil dulu di sini MAC address-nya, selected, copy, masukin sini, mana tadi ini, paste. Kita masukin manual ya MAC address-nya. Setelah itu kita kasih ini violation-nya. Nah, kita kasih restrict juga. Oke, udah, habis itu kita exit. Udah selesai, habis itu kita lanjut interface 03 FA03. Nah, udah. Kita masuk langsung switch port mode akses. Switch port mode akses. Setelah itu ada switch port port security. Nyalakan dulu, habis itu kita masukin maksimum satu. Setelah itu sampai MAC address. Kita masukin yang ini, yang PC2 ya. Oke, bentar. Nah, copy, paste. Alhamdulillah apa lagi nih, Pak? Loh, phone duplicate. Nah, ini berarti udah config tadi. Langsung kita yang terakhir kita kasih violation-nya. Nah, violation-nya kita kasih restrict. Oke, udah.
tinggal exit. Dan yang terakhir ada interface 0 FA 04. Kita kasih switch port mode akses. Itu switch port port security. Itu security-nya port security nyalain dulu. Habis itu kita kasih maksimum 1 MAC address. MAC address kita ambil dulu yang ini. Enter. Setelah itu ada violation-nya. Violation restrict. Udah habis itu exit. Oke, udah. Jadi ini benar-benar kita udah config di keempat port tadi dengan mode restrict dan dengan MAC address yang beda-beda. Kalau sticky kita langsung pakai range gampang kan? Kalau kan dia nanti otomatis seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara ngeceknya? Oke, sini kita exit lagi. Nah, kita cara ngecek ini tuh berhasil atau enggak itu kita pakai show apa ya? Show port security address. Nah, ini nah terlihat kan dia FA01 itu hanya satu, yaitu ada MAC address-nya CPC 0, ada ini terlihat kan di semuanya kan pasti MAC address-nya beda-beda juga. Nah, dan di interface-nya juga beda-beda. Jadi seperti itu. Jadi ini ya seperti itulah. Port security interface coba ya kita interface show port security interface. Jadi kita harus detail lah ya terus 01 sampai juga nggak bisa FA 01 sampai 4 nggak bisa tinggal harus satu-satu ya. Nah kalau di nih FA01 device Ethernet 01 dia udah enable modenya ada violation mode restrict dan untuk itu ya seperti lah. Ya, tinggal di cek sendiri lah ya. Habis itu ini port security sudah terapply. Sekarang bagaimana kita ingin membuat VLAN di switch seperti itu. Sebenarnya ini VLAN akan berlanjut ya karena ini waktunya udah menit ini Pak. Udah 21 menit. Wah, keren. Kita buat ini dulu ya restrict ini down dan tinggal kita buat VLAN di switch. Oke, langsung kita buat VLAN ya teman-teman. Kita percepat pelajaran switching kali ini. Ya. Nih kalau misalnya aku mau buat ini, kita mau buat kita mau apply ini. Nih, misilah PC baru nih, PC 4 kan. Tadi kan yang terdaftar itu kan Mac-nya si PC 0 ya di F101. Coba nih kita sambungin nih, serempet. Kok dia masih aktif? Config. Itu Mac to show mana mana to show for security address. Bisa ya? Harus apa perlu ini ya? Ini gitu lah. Nah ini, nggak tahu lah. Ya gitu lah intinya kalau kalau misalnya disambung, dia bakal error. Cuma error ya. Anjay, 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 anjay. Oke lah, seperti itu. Lanjut. Ini kita hilangin dulu. Simpan ini kita hapus. Saya bisa simpannya guys ya. Oke, langsung kita buat VLAN di sini. VLAN gimana sih cara buat VLAN? VLAN tuh apa? VLAN tuh virtual LAN. Segampang itu sebenarnya VLAN. VLAN virtual LAN tadi kata-kata kita lihat. Virtualan tuh di bawah. VLAN at Cisco. Nah, jadi VLAN tuh ada dua, ada trunk sama akses, gitu kan. Ya mode port kan ada dua, cuma trunk sama akses. Nah, di trunk itu dia menerima dari server, jadi dia menerima itu namanya trunk. Kalau akses dia itu keluar langsung ke end device gitu. Kalau kalau kata guru saya tuh, kalau misalnya perangkat Cisco, misalnya switch. Nah, itu dia kan sama-sama device Cisco dan itu belum end device kan kalau switch. Nah, jadi dia pakai mode trunk untuk terhubungnya. Kalau akses dia itu langsung dari switch ke end device. Itu langsung pakai akses. Kenapa tadi kita apply port security yang mode akses? Kenapa kita apply di interface 01 sampai 04 tadi mode akses? Karena dia langsung ke end device seperti itu ya. Kalau misalnya menerima terang, kalau misalnya ke masih ke switch lagi atau ke router itu pakai terang berapa? Oke, jadi ini di VLAN di switch ini ada kita config ini konfigannya ya VLAN. Ada jadi VLAN itu dimulai dari VLAN 1 sampai 4000. Ada 4000 VLAN. Jadi
VLAN itu cuman angka doang yang bisa kita pakai angkanya itu dari angka 1 sampai angka 4094. Nah, itu VLAN. Itu ada namanya, habis itu nama apa kasih nama lah, habis itu sama range apa tinggal range-nya ini kita tinggal masukin. Jadi masukin VLAN-nya ke interface seperti itu. Langsung aja kita di sini kita exit dulu. Nah, kita yang mau kan di sini ada dua VLAN. Jadi ada VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 untuk PC 0 dan PC 1. Yang ini ya, yang dua PC ini. Dan VLAN 20 itu untuk PC 2 dan PC 3. Seperti itu kan. Langsung saja kita config di sini. Config, config, config. Jadi karena kita ada dua interface, jadi pakai range saja biar cepat. Interface range 0 FA 0/1 sampai 2. Jadi port 1 dan 2 ya kan. Nah, itu udah. Oh, oh salah, kita masuk conte dulu. Nah, baru kita interface range 0/1 sampai 2 baru bisa efek kuasa. Oh, FA-nya kurang ditambah. FA. Nah, itu baru masuk. Nah, di sini kita langsung kasih. Tadi kan kalau mode aksesnya udah nyala, tinggal kita tambahin. Enggak dong. Kita buat VLAN-nya dulu ya. Oh, kita kasih VLAN 10. Kita pakai VLAN 10. Kasih nama. Namanya adalah VLAN kiri. Kiri apa nih? Oh, name. Name kiri. Ya kan? Udah, habis itu tinggal exit. Dia otomatis VLAN 10 ada. Habis itu kita buat VLAN 20. VLAN 20 nomor dulu, signum kanan. Habis itu udah tinggal exit. Udah. Jadi kita punya VLAN 10 dan VLAN 20. Tinggal kita masukkan. VLAN itu mau dimasukkan ke port berapa gitu. Nah, bikin interface range 0 FA 0/1 sampai 2. Nah, itu kita masukin VLAN 10. Tinggal masukin switch port mode mana? Switch port mode switch port access ya kan switch port access tinggal di sini kita kasih VLAN berapa tadi VLAN tadi kan yang kalau kita di interface 01 itu kita masih VLAN 10 sebenarnya VLAN 10 gitu kan udah selesai. Habis itu ini udah no shutdown berarti kan portnya udah aktif berarti cuman gitu doang cuman segampang itu cara membuat VLAN di switch gitu. Jadi udah masuk ini dia VLAN 10 nanti itu dia ada di PC 0 dan PC 1 gitu. Oke lanjut kita exit dulu. Ya, kita kasih interface range lagi yang di PC 3 ya, ada di fast Ethernet 03 sampai 04. Jadi interface range FA fast Ethernet 03 sampai 4 gitu kan. Habis itu kita tambahin, kita kasihin, kita tambahin VLAN-nya. Tadi switch port, akses VLAN. VLAN berapa tadi? VLAN 20. VLAN 20 kan kita buat emang untuk untuk PC 2 dan PC 3. Langsung kita enter. Udah selesai. Segampang itu. Exit. Untuk melihat caranya itu kita show run. Coba do show run. Coba do show run. Nah, ini. Teman-teman bisa ada di sini ada fast Ethernet 1, dia dengan ada konfigurasi VLAN 10-nya, dia modenya akses, security-nya nyala dengan violation mode restrict-nya ya dengan violation modenya restrict, habis itu ada MAC address di sini dan dia menggunakan STP port face. Itu dia. Jadi ini udah kita apply ke 4 port ya, ada port 01, ada Ethernet 02, 03 dan 04. Semuanya konfigurasi sama, hanya beda di IP saja dan di VLAN. Kalau satu dia VLAN 10, dua VLAN 10, tiga VLAN 20 dan 4 VLAN 20. Seperti itu. Maka udah berhasil, tinggal kita kasih 2R untuk men-save-nya, untuk men-save konfigurasi kita kali ini. Seperti itu, oke. Pelajaran VLAN sudah selesai. Seperti ya teman-teman. Jadi ini pelajaran film mungkin akan berlanjut lagi karena ini kan baru di switch-nya. Dia belum dapat dari router. Jadi ntar kalau ada router, misalnya ada ibarat kata ada router di sini, router yang dia ngasih IP 192.10.192.168.10.0 itu dia buat VLAN 10 dan 192.168.20.0 itu untuk ke VLAN 20. Itu nanti ada lagi caranya yang bakal saya jelaskan di next video insya Allah. Oke, maybe oke mungkin sekian dari saya. Kalian bisa save lah proyekan kalian ini. Save kita save STP, VLAN dan apa namanya? STP, VLAN sama port security.
tutorial. Udah save? Oke, udah save. Oke. Okay, maybe that's all from me. Thank you for watching my video. Hope you enjoy it and hope you got a new learn a new ilmu ya dari saya ya. Alhamdulillah. Semoga kalian dapat. And the last I say, I do apologize if there is any mistake. Buat kalian yang mau diskusi, langsung aja ya komen di kolom komentar. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.